We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, to all be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Ibu sendiri gimana? Saya kabarnya baik. Keluarga di rumah sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah, keluarga di rumah juga sehat semua. Oke baik, besok adalah kegiatan saya mensupervisi Bu Erna nih. Kalau boleh tahu, Bu Erna mengajar apa, kemudian kelas berapa, dan ada berapa siswa di kelasnya Bu Erna? Kebetulan untuk supervisi besok saya rencananya mau mengambil kelas di 9F dan jumlah siswanya itu ada 27 siswa. Oke baik, kalau saya boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran dari Ibu yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak apa ya Bu? Untuk tujuan belajar, karena besok saya materinya adalah label, jadi tujuan belajarnya adalah setelah mempelajari materi tersebut, itu siswa bisa membedakan mana produk yang sehat dan aman ketika mereka konsumsi dan efek apa yang ditimbulkan dari zat yang terkandung dalam produk tersebut. Biasanya dalam pembelajaran itu ada permasalahan atau yang Ibu khawatirkan selama proses pembelajaran di kelas itu apa? Permasalahan yang saya khawatirkan adalah yang pertama itu siswa itu kurang aktif, yang apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka itu kurang pede. Biasanya itu kurang pede dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Mungkin karena penguasaan vocabulary-nya kurang, jadi mereka itu kurang pede ketika dia mau berbicara bahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu kalau di jam-jam akhir itu mulai hilang semangatnya, entah karena capek atau ngantuk ya Bu ya. Nah itu sudah membuat RPP-nya Bu. Untuk besok pagi saya sudah membuat RPP-nya. Sudah sesuai dengan minat siswa? Ya, saya sudah membuat RPP sesuai dengan minat siswa. Kan siswa itu bermacam-macam ya Bu ya minatnya. Ada yang kinestetis, terus ada yang visual dan audio visual. Wah, bagus sekali ya Bu. Berarti sudah ya referensi dari KST ya Bu ya. Nah, untuk besok Bu, rencana apa yang akan dipersiapkan agar anak itu senang belajar itu? Yang pertama jelas saya menyiapkan RPP dulu, terus yang kedua itu menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Kebetulan besok pagi saya itu materinya label dan saya akan menyiapkan media pembelajarannya itu sebuah produk, tapi produknya itu dalam bentuk nyata. Jadi bukan hanya gambar atau undangan. Saya jadi penasaran nih besok Bu, pasti anak-anak menarik sekali nih bisa mengekspor pengetahuan mereka melalui benda-benda yang mereka temukan sehari-hari ya Bu. Oke baik Bu. Nah cara kerjanya itu nanti bagaimana? Cara kerjanya besok pagi saya rencananya itu nanti siswa itu akan dibuat kelompok, terus saya menyiapkan beberapa sampel produk, terus kemudian nanti anak bersama kelompoknya akan memilih produk mana yang membuat mereka tertarik. Terus nanti mereka bersama kelompoknya terus menganalisis sebuah label dalam produk yang mereka pilih. Wah, sudah sempurna sekali ya. Bagaimana memfasilitasi minat anak Bu? Iya, untuk memfasilitasi minat anak yang pertama jelas saya harus meningkatkan motivasi anak terlebih dahulu. Terus memberi kebebasan kepada anak-anak itu untuk memilih produk. Jadi saya besok membawa beberapa produk, saya memberi kebebasan. Silakan anak mau memilih produk mana yang mereka sukai. Nah, kalau skala 1 sampai 10 nih, kira-kira sekarang Bu Erna ada di skala berapa ya? Kira-kira saya kayaknya di skala 7 ya Bu ya. Oke, harapannya nanti gimana Bu? Kalau harapan saya ya saya bisa ada di skala 9 atau mungkin bisa 10 ya Bu ya. Amin ya, saya doakan Bu. Nah kemudian nanti biasanya tuh anak kalau belajar itu
ada kecenderungan untuk bosan. Bagaimana ibu mensiasati seperti itu? Ketika anak bosan, saya akan memberikan seperti SBT mungkin seperti itu agar anak yang bosan, yang ngantuk, mereka bisa semangat kembali. Baik. Nah, komitmen apa yang ibu akan jalankan pada seperti besok ini? Yang akan saya jalankan untuk besok yang pertama adalah menyiapkan modul pembelajaran, modul ajarnya. Terus saya berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menarik buat anak. Terus selain membuat media pembelajaran, saya akan mencoba membuat permainan itu dengan mungkin menyisipkan bahasa Inggrisnya, vocabnya, agar selain mereka bermain, mereka juga bisa menambah vocabulary-nya. Terus yang terakhir jelas menerapkan budaya positif. Lengkap sekali ya Diana ya. Nah, Bu, harapan ibu nih untuk siswanya ibu apa? Harapan saya untuk siswa saya yang pertama dalam penerapan budaya positif ya Bu, mereka itu bisa berpikir kritis, terus juga bisa bekerja sama atau bergotong royong, dan siswa itu bisa lebih mandiri gitu. Itu yang saya harapkan. Semoga harapan ibu terwujud ya Bu. Ini pertanyaan akhir nih ya Bu. Bagaimana tanggung jawab ibu dalam mengajar di kelas besar? Tanggung jawab yang saya akan berikan kepada anak itu yaitu dengan cara mungkin memberi tugas ya Bu kepada anak, entah itu dalam bentuk kelompok atau mandiri, nanti biar anak tuh merasa punya tanggung jawab atas tugasnya, terus juga atas pembelajaran yang sudah dia pelajari di sekolah, dia tetap mengingatnya. Oke, saya doakan semua apa yang diharapkan hari ini bisa terwujud besok pagi. Sampai ketemu di kelas besok ya Bu, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Oke, sekian ya Bu Ena ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bintang depan, gerak. Gerak, gerak. มานานมันก็เลยอยากถ้าไม่ได้เกียร์ก็ยินดีที่จะไปส่งเดินตามมาเลยไม่ต้องถามเป็นมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆ Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, mom. How are you today? I am fine, thank you. And you? Okay, I am very well, thanks. Well, before we study, let's pray together. Okay. Let's we sing Indonesia Raya. Okay, please come forward, take a chair. Yuk, stand up. Stand up. Tiba Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Okay, now I will check the attendance first. Today. Which section today? Siapa? Yang tidak masuk hari ini? Papi. Why? Why? Kenapa Papi? Kenapa? Sakit? Oke, kita doakan ya Papi semoga cepat sembuh ya. Okay, now before we are studying, I will ask you, what do you feel now? Apa yang kalian rasakan? Are you happy? Nervous? Happy or nervous? Nervous.
pelajaran, guru akan membacakan kesepakatan kelas. Di sini, in here, there are kesepakatan kelas 9M. First, masuk kelas tepat waktu. Second, menghargai guru dan teman. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, meningkatkan kedisiplinan. Kelima, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Dan yang terakhir itu harus semangat belajar. Nah, berarti poin penting adalah harus semangat. Sebelum kalian mengetahui, ya, guru akan membacakan dulu tujuannya apa sih pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya itu yaitu mampu membedakan dan memilih produk mana yang sehat dan yang aman. Terus selain itu terhindar dari efek berbahaya, ya, dari zat yang terkandung di dalam sebuah produk. Oke, itu tujuan pembelajaran. Some product. Apa saja kira-kira disebutkan dari sini? Kopi. There are 5 products in here. Nabati, yes. And then coffee, yes. Susu, milk, yes. Noodle. Nanti I will make this class in 5 groups. And then in group you must observe about the product, about label of the product. Okay? Do you understand? Do you understand? Yes. Yeah, I'm going to learn about label of product. This is citator, snake. Nabati. Noodle, ini sedap, yes. Sedap. Real good. Milk. Strawberry, ya. And the last is bapak-bapak punya, ya, coffee. And 5 students for the first group, second group, and 5 group. The first Kurnia. Okay, please come. The second Vivian. Tiga Parita. Okay. Keempat Maylin. Betul ya. And the last is Rena. Okay. Risma. Irma. Ya. Diskusi silakan. Mau tentukan siapa lagi? And Risma, please. Julie. Patri. Ferry, second group. Anita, 5. 4, 5. Now, you and your group, please observe about 1. Brand of product. 2. Name of product. 3. Content. 4. Description. 5. Ingredients. 6. Direction to use. 7. Direction to store. And last, expired date. Okay, about your product. Okay, do you understand? So
so far? Any question? Any question? No? Okay. In your paper. Okay. Silakan. Oke, biar semangat ya. Please stand up. Games dulu, games. Semangat. Stand up, yo, go. Follow me ya. Rentangkan dua tangan. Napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Yo, duduk. Ikuti. Tepuk semangat. Kalian presentasikan ya. Presentasikan di depan kelas. Yang maju two members, just two members. Ya. Yuk. Oke. Kurnia. Perisa sintetik, garam, premix, vitamin, pewarna sintetik. 31 Agustus 2023. Okay, thank you. Give applause. Yeah, second, please. Go. Go. Raise your hand. Raise your hand, please. Okay, please. Pertama, tuangkan 1 bungkus 800 spesial mix ke dalam tabir. Kedua, seduh dengan air mendidih 200 ml. Ketiga, aduk rata dan dihidangkan. 13 Maret 2024. Okay, thank you. Give applause. Apa sih yang kita pelajari dari sebuah label? Ya, tadi sudah disebutkan. Kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan? Apa? Yuk, apa yang kalian bisa dapatkan dari materi label ini? Apa juga? Oh, jadi lebih tahu tentang produk. Ya, bagaimana kita akan membeli produk yang baik nggak buat diri kita. Terus, apa lagi? Apa lagi? Setelah kita belajar tentang label, kita tahu apa kandungan yang ada di dalam sebuah produk. Jadi, sebelum kalian membeli, kalian melihat dulu labelnya, ingredients-nya. Ya, terus ada juga informasi gizi.
Happy? 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 Happy. Kalau happy, please give your smile. Give your smile, Fikri. Please. Okay, now if you're happy, you have smile and please give your heart. Sarangnya. Sarangnya. Sarangnya, please give your heart, please. Sarangnya. Sarangnya Cika. Sarangnya. No. Okay, thank you for your smile. Okay, yeah, boleh. Silakan. Your product. Yes, product. Makanannya bisa dinikmati nanti setelah istirahat ya. Oke, untuk tugas di rumah ya, for your homework, please open your book at page 47. Halaman 47. Kemudian kalian kerjakan di rumah. Ya? Okay? You understand? Okay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Tujuan saya menemui Ibu adalah saya ingin menanyakan gimana proses pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan, apakah sudah berhasil atau tidak menurut Ibu? Oke, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Saya merasa senang sekali ya Bu Erna bisa meluangkan apa yang ada di hati Ibu. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan kebetulan hari ini ada pengajar praktek saya yaitu Bapak Haji Stiantono. Beliau akan sekaligus memandu kita dalam proses coaching atau observasi kemarin. Tadi Bu Erna menanyakan ke saya bahwa apakah saya sudah berhasil dalam pembelajaran saya di kelas kemarin. Menurut Bu Erna itu sudah berhasil belum ya Bu ya? Kalau menurut pribadi saya sih sudah hampir ya Bu, hampir berhasil, bisa dikatakan berhasil, tapi menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimal ya Bu ya. Nah, kemarin Ibu kan mengembangkan apa saja ya Bu ya di RPP Ibu ya yang dikembangkan. Kemarin saya mencoba mengembangkan untuk strategi prosesnya, Itu terus berdiferensi. iya berdiferensi strategi proses, terus berdiferensiasi produk, terus strategi konten, dan Manajemen dirinya. Bisa Ibu lebih rinci lagi kalau tadi berdiferensi produk itu seperti apa dan konten itu seperti apa gitu. untuk berdiferensi produk. Jadi saya karena kebetulan kemarin materinya label, jadi saya membawa atau menyiapkan beberapa produk. Terus saya menugaskan kelompok anak bersama kelompoknya memilih produk mana yang mereka sukai. Jadi mereka memilih sendiri. Nanti mereka akan diskusikan dengan kelompoknya. Itu untuk diferensi produknya. Terus untuk strategi kontennya, saya menyuruh anak itu menuliskan label yang ada di dalam produk tersebut, terus dituliskan dan didiskusikan bersama anak sesuai dengan LKPD-nya tadi. Oke, kalau yang KSE-nya berupa apa ya tadi ya Bu ya? Untuk KSM-nya itu berupa manajemen diri. Gitu. Saya mencoba manajemen diri itu yang seperti apa? Untuk manajemen diri itu saya kemarin bertanya jawab di awal, seperti menanyakan kesiapan anak, terus kondisi fisiknya, apakah mereka sehat dan siap untuk belajar. Jadi intinya menyiapkan kondisi anaknya. Jadi itu area yang dikembangkan Ibu ya. Nah, rencana pengembangan diri untuk Ibu sendiri itu apa ya? Rencananya jelas, untuk bahasa Inggris saya ingin
memperbanyak vocab di anak. Jadi dengan melalui games, saya nanti akan mencoba mencari dari beberapa sumber ya Bu ya. Apa sih games yang menarik buat anak? Terus bagaimana menyisipkan vocabnya di dalam games tersebut. Itu untuk siswa ya Bu. Kalau untuk anak sendiri nih membangun dirinya seperti apa ya Bu? Untuk diri saya sendirinya, rencananya jelas saya akan tetap belajar, mencari dari berbagai sumber metode pembelajaran apa sih yang saat ini sedang digemari mungkin Ibu. Mungkin tadi yang cara games apa sih? Nanti saya akan terus selalu mencari update yang terbaru. Ini misalkan kita gamesnya sekarang mungkin snowball throwing sudah jadul ya Bu ya. Nanti saya cari games yang baru. Jadi saya harus lebih up to date ya, mengikuti anak Perkembangan zaman juga. iya iya dari zaman old anak sekarang mungkin zaman now jadi kan saya setelah tadi pelajaran tadi itu saya sangat senang karena itu tadi anak-anak itu lebih antusias, terus juga anak-anak itu lebih fokus yang biasanya ketika dia berdiskusi yang suka jelalatan itu mereka benar-benar fokus berdiskusi ya, walaupun hanya ada satu dua yang kurang fokus ya Bu, tapi hampir semua itu fokus kemarin setelah pelajaran kemarin. Jadi pesan saya pembelajaran kemarin itu sangat Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi anak-anak menemukan kesan yang baik dari Ibu. Oke. Nah, berikutnya Bu, apakah proses pembelajaran tersebut yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? ini sudah sesuai ya Bu, seperti yang tertera di RPP ya Bu ya, Sudah sesuai dengan diferensiasi dan KSD ya Bu ya, yang selalu apa Bu? Berpihak pada murid. Ini sudah fokus pada sudah. Menurut Ibu sudah sesuai? menurut saya sih sudah sesuai ya Bu ya. Oke, baik Bu. Berikutnya Bu, hal-hal apa sih yang sudah memuaskan atau hal-hal apa saja yang belum Ibu puas dalam pencapaian tadi? Kalau hal-hal yang memuaskan sudah jelas ya Bu, kita kemarin bisa melihat anak itu lebih antusias, terus juga anak lebih fokus, terus karena mereka lebih fokus, jadi apa yang saya sampaikan anak-anak itu cepat tanggap, terus juga melihat anak-anak yang tertarik dengan media yang saya bawa, mereka mengambil benda-benda kesukaannya mungkin itu yang memuaskan buat saya. Terus kalau yang kurang memuaskannya itu atau yang belum itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kelompok diskusinya. Terus juga ketika disuruh maju masih kamu menuju kepada kamu saja. Jadi enggak saya itu yang belum puasnya. Baik. Nah, bagaimana kompetensi tercapaian siswa? Waktu saya observasi, saya bilang ke Ibu, kira-kira Ibu ada di persen berapa nih, angka 1 sampai angka 10 ya. Kemarin Ibu menyebutkan angka berapa Bu? Angka 7. Nah, sekarang setelah saya observasi itu dan sudah selesai, saya juga mau tanya berapa persen Ibu dalam ketercapaian kompetensi yang Ibu jalankan, kira-kira dari posisi 1 sampai posisi 10 karena ada di posisi berapa? Kayaknya bisa 8 atau 9 ya Bu ya. Luar biasa sekali ya. Iya lumayan alhamdulillah. Karena masih ada siswa yang kurang aktif ya, jadi saya pikir kayaknya masih di angka 8. 19,5 ya. Saya harapkan Bu Erna sudah nanti berikutnya bisa ada di posisi 10 ya Bu Erna ya. Amin. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa Bu dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Kesulitannya masih sama ya Bu, itu karena kurangnya vocabulary. Jadi anak itu hanya mempunyai beberapa kosakata, jadi kosakatanya minim. Terus ditambah lagi mereka minim kosakata, vocabnya kurang, mereka tidak membawa kamus. Jadi masalah utamanya masih di kurangnya vocabulary kalau bahasa Inggris.
Terus di samping kurang vocabulary, masih ada aja anak yang kurang pede. Jadi ketika dia disuruh maju, dia masih kurang pede. Entah karena takut membaca bahasa Inggris ya Bu ya, takut salah. Jadi seperti itu pas kalau saya tanya. Oke, berarti tadi kesulitan siswa adalah di vocabulary dan kurangnya percaya diri. Nah, kira-kira nih, Bu Erna, bagaimana cara menangani kesulitan tersebut, Bu? Untuk menanganinya yang pernah saya coba adalah dengan permainan Bu. Jadi ketika pembelajaran saya kasih permainan. Contohnya yang pernah saya terapkan adalah snowball throwing. Jadi saya membuat jadi saya membuat bola-bola dari kertas. Satu anak nanti dia akan melempar, nanti temannya yang kena dia akan maju. Nah nanti majunya dia store hafalan vocabulary. Misalkan setiap pertemuan mereka 5 sesuai dengan materi. Jadi untuk mengatasinya mungkin tadi dengan cara permainan. Kalau kesulitan kita atasi dengan pembelajaran, mungkin anak tambah kurang semangat ya Bu ya. Makanya saya mencari permainan-permainan yang kira-kira untuk menghafal atau menambah vocabulary anak. Terus juga untuk menangani kurang pedenya, saya mencoba anak yang kurang aktif atau anak yang masih pemalu itu dikelompokkan dengan anak yang aktif. Jadi misalkan berdiskusi juga nanti dia cari anak yang aktif. Jadi saya anak yang aktifnya dibagi-bagi dengan anak yang kurang aktif. Berarti memetakan Iya. Jadi biar ikut terbawa. ya itu tadi yang perlu ditingkatkan, yaitu vocabulary. Tadi menanganinya dengan cara games ya. Games itu kan lebih menyenangkan. Usia SMP itu suka dengan permainan ya Bu. Kemudian tadi kurang percaya dirinya dengan cara mengelompokkan siswa yang aktif dengan siswa yang tidak aktif ya. Agar siswa yang aktif itu memberikan semangat kepada teman-teman. Itu baik sekali Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Nah, apa saran untuk diri Ibu sendiri? Saran untuk diri sendiri, mungkin saya sebagai guru terutama bahasa Inggris ya Bu ya, itu lebih mencari metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, gimana biar anak itu tidak merasa bosan di dalam kelas. Apalagi bahasa Inggris yang mungkin ketika disuguhkan dengan teks, anak itu akan langsung pusing gitu, udah patah semangat sendiri. Mungkin dengan metode pembelajaran yang lebih menarik, anak lebih antusias. Minimalnya mereka bisa mendengarkan kosakata dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih sekali Bu Erna perbincangan hari ini. Saya juga banyak belajar dari Bu Erna. Nanti Bu Erna silakan berbagi dengan teman-teman Bu Erna akan sejawat untuk berbagi praktek baik hari ini tentang RPP berdiferensi dan KSP. Bisa saya lihat RPP-nya Bu Erna? Ini ya, ini. Oke, ini udah kelas 9 ya Bu ya. Oke, sudah ada materi pokok, kemudian ada kompetensi dasarnya juga, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkahnya, kemudian kegiatannya dari awal sampai akhir sudah. Oke, bentuk penilaiannya juga. Boleh saya cek LKPD-nya Bu? Oke, ini LKPD siswa ya Bu ya. Kemudian ini penilaiannya dengan cara apa ya Bu Erna? Kemarin karena saya melakukan presentasi, jadi saya menggunakan penilaian seperti ini, pakai observasi sama ini ada. Oke, sudah lengkap sekali. Oke. Ya, oke. Nah, Bu Erna, kiranya cukup sekian. Saya pasca observasi hari ini. Jika bermaksud adalah biar Bu Erna lebih semangat memberikan pembelajaran kepada siswa kita agar siswa kita lebih berprestasi, kemudian bisa mencapai cita-citanya, agar kita juga bisa mencerdaskan anak-anak bangsa gitu ya.
Ya, oke, terima kasih untuk hari ini Bu Erna atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you